Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Berliana Pasiantenengse, CGP Angkatan 10, kelas 99A, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Selama pembelajaran, saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Ika Vidyasari dan pengajar praktik Ibu Martin Indah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah sebagai upaya untuk memajukan pertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Dasar-dasar pendidikan. Dasar pendidikan yang pertama ialah menuntun. Menuntun dapat diartikan bahwa pendidikannya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pendidikan berpihak pada murid. Dasar-dasar pendidikan yang kedua ialah kodrat anak atau merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir atau pengajaran dan merdeka batin atau pendidikan. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini, termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Dasar-dasar pendidikan yang ketiga, kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang akan mempengaruhi dalam pembentukan budi pekerti. Bahkan, melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dengan bermain, anak akan merasa senang dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran tidak menjadi bosan. Bahkan, materi apa yang kita sampaikan akan selalu diingat oleh peserta didik dengan metode bermain dan belajar. Dasar-dasar pendidikan yang keempat ialah bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa yang dimaksud ini ialah anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau membantu ataupun memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan anak bisa juga dilakukan dengan kekuatan konteks sosio-kultural. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu pertumbuhan tanaman jagung. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas antara lain yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada guru. Dalam hal ini, guru yang aktif menjelaskan sedangkan siswanya pasif. Mereka hanya diam dan mendengarkan penjelasan guru. 2. Buku dan bahan ajar seadanya digunakan sebagai sumber belajar utama. 3. Pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan nilai hanya terfokus pada pencapaian KKM. Berdasarkan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro, maka pemikiran saya tentang pendidikan yang berpusat pada anak dan menyenangkan dengan cara 1. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru yaitu menuntun, mengarahkan, membimbing, serta sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. 2. Buku bukan satu-satunya sumber belajar yang utama.
Guru dapat memanfaatkan lingkungan sekitar, media cetak, bahkan media sosial, dan juga guru bisa membuat media pembelajaran dengan kreatif sesuai dengan materi pembelajaran. 3. Merubah kebiasaan perilaku saat pembelajaran dengan mengemas pembelajaran yang lebih menarik seperti bermain dan belajar, agar dapat memotivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Hal-hal yang dapat saya terapkan agar di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Merancang pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Mengintegrasikan atau menerapkan permainan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menerapkan sistem Among menjadi penuntun bukan penuntut. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi Bapak dan Ibu sebagai pejuang pendidikan. Demikian kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.1. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.